Saya turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Udara lembab langsung menempel di kulit. Bau asap knalpot bercampur wangi bunga Kamboja dari taman kecil dekat pintu keluar. Saya tarik koper kecil. Mata memicing karena silau matahari pagi. Jakarta, kota yang selalu saya anggap kacau, panas, dan penuh janji kosong. Di pintu kedatangan, seorang pria muda berdiri memegang kertas bertuliskan nama saya. Mr. Daniel Harper, Defense Intelligence Analyst. Dia tersenyum lebar, gigi putih kontras dengan kulit sawo matang. Namanya Arif. Dia bilang dia insinyur dari PT Pindad, ditugaskan menemani saya selama Indo Defense Expo 2026. Saya dengar Bapak skeptis soal berita 67 negara itu, katanya sambil membuka pintu mobil van hitam. Bahasa Inggrisnya lancar, aksennya halus. Saya tertawa kecil. Skeptis? Saya pikir itu hoax murahan. Indonesia belum pernah ekspor senjata signifikan. Drone? Radar? Mungkin kalian beli lisensi dari China atau Turki, lalu rebrand. Arif hanya mengangguk pelan, tidak membantah. Dia menyetir tenang melewati kemacetan pagi yang sudah mulai padat. Saya buka laptop, cek email terbaru dari Washington. Ada pesan dari rekan saya, Tom. Dan, jangan ketawa terlalu keras. Ada rumor MOU sudah ditandatangani diam-diam. Cek sendiri di Expo. Saya geleng kepala. Saya sudah 18 tahun menganalisis rantai pasok senjata Asia Tenggara. Data saya jelas. Indonesia impor 82% alutsista. Produksi lokal? Hanya peluru kecil, kendaraan taktis ringan, dan beberapa kapal patroli yang masih pakai komponen asing. 67 negara mengantre beli teknologi Jakarta. Itu seperti mengatakan Nigeria jadi eksportir jet tempur. Kami tiba di hotel di kawasan Sudirman. Kamar saya menghadap gedung-gedung kaca tinggi. Dari sini, Jakarta terlihat modern. Tapi saya tahu di balik itu ada kemacetan, banjir, dan birokrasi lambat. Saya mandi cepat, ganti baju formal, lalu turun ke lobi. Arif sudah menunggu. Hari ini Bapak hanya observasi pembukaan Expo, katanya. Besok baru ada demo produk. Saya mengangguk. Di dalam kepala, saya sudah menyusun laporan. Indonesia tetap bergantung impor. Klaim 67 negara hanyalah propaganda untuk menarik investor. Mobil kami melaju ke G-Expo Kemayoran. Di pintu masuk, spanduk besar bertuliskan Indonesia Defense 2026. Sovereign, Innovative, Trusted. Saya hampir tertawa lagi. Sovereign? Mereka baru saja beli Rafael dan F-15EX. Innovative? Mungkin mereka pintar merakit ulang. Di dalam hall, suasana ramai. Booth negara-negara besar mendominasi. Lockheed Martin, Dassault, Rheinmetall, Norinco. Booth Indonesia lebih kecil, tapi rapi. Ada replika drone tempur, model kapal selam, dan layar besar menampilkan simulasi radar. Saya mendekat ke booth PT Pindad. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun menyapa. Namanya Dr. Lina, Kepala Divisi RD Elektronik. Dia memakai kacamata tipis, rambut diikat rapi. Mr. Harper, selamat datang, katanya dalam bahasa Inggris sempurna. Kami tahu Bapak dari laporan-laporan sebelumnya. Anda pernah bilang Indonesia tidak akan bisa produksi radar pasif dalam dekade ini. Saya tersenyum tipis. Saya hanya mengikuti data. Dia mengangguk, lalu menunjuk layar di belakangnya. Ini demo singkat. Radar pasif kami, nama kode Garuda Ice. Tidak pakai emisi sendiri. Deteksi target siluman dari pantulan sinyal komersial, Wi-Fi, TV, ponsel. Saya angkat alis. Itu teknologi lama. Eropa sudah punya sejak 2010-an. Benar, jawabnya tenang. Tapi kami buat versi yang pakai AI lokal. Tidak bergantung chip asing. Dan harganya 1/5 dari kompetitor. Saya hampir membantah, tapi tiba-tiba layar menampilkan simulasi. Sebuah model F-35 muncul di layar, terbang rendah. Garuda Ice langsung mengunci.
Koordinat akurat sampai 12 meter. Tidak ada emisi radar aktif. Sistem itu diam, tapi melihat segalanya. Saya diam. Jantung saya berdetak sedikit lebih cepat. Mungkin cuma simulasi cantik. Tapi sesuatu di dalam dada terasa bergeser. Kecil saja, seperti retak halus di kaca tebal. Arif menyentuh bahu saya pelan. Besok, Bapak bisa lihat uji coba real di laut. Di lepas pantai Banten. Saya mengangguk tanpa sadar. Malam itu, di kamar hotel, saya buka buku catatan kecil saya. Intelligence map yang selalu saya bawa. Saya gambar ulang posisi Indonesia di peta Asia Tenggara. Biasanya saya tarik garis merah tebal. Impor, bergantung, lemah. Kali ini tangan saya ragu. Garis itu tidak jadi saya tarik. Saya tutup buku. Besok akan membuktikan semuanya hanya gimmick. Tapi kenapa perut saya terasa tidak enak? Pagi berikutnya matahari baru terbit ketika kami sudah di dermaga kecil dekat Anyer. Angin laut membawa bau garam dan rumput laut. Arif mengenakan kemeja polo biru tua, celana kargo, dan topi baseball. Dia membawa termos kopi hitam pekat. Saya menolak secangkir yang ditawarkan. Perut saya masih kaku sejak semalam. Kapal cepat putih berlogo PT Pindad sudah menunggu. Awak kapal menyapa hormat. Kami naik, mesin langsung menderu. Dermaga menjauh cepat. Laut Jawa terbentang luas. Biru keabu-abuan di bawah langit pagi. Sistem yang akan Bapak lihat hari ini bukan simulasi, kata Arif sambil menunjuk ke arah horizon. Kami panggil Jala Nusantara. Jaring radar pasif yang tersebar di pulau-pulau kecil. Saya mengangguk pendek. Dalam hati saya hitung. Radar pasif memang ada di Eropa, tapi biaya tinggi, butuh infrastruktur mahal. Indonesia, mereka bahkan kesulitan memperbaiki jalan tol rusak. Bagaimana bisa? Kapal berhenti di titik koordinat tertentu. Tidak ada apa-apa di sekitar kami kecuali ombak kecil dan burung camar. Arif menyalakan tablet. Layar menampilkan peta digital sederhana. Titik-titik hijau kecil berkedip di sepanjang pantai Banten sampai Lampung. Ini sensor kami, jelasnya. Ukuran sebesar kotak sepatu, tenaga surya. Terhubung satelit lokal dan jaringan 5G mandiri. Tidak ada emisi. Hanya mendengar. Saya mendengus pelan. Mendengar apa? Sinyal ponsel nelayan? Dia tersenyum tipis. Tunggu saja. Beberapa menit kemudian, layar tablet berubah. Sebuah ikon pesawat muncul di ujung barat tetah. Label, target simulasi, profil F-35. Kecepatan 0,9 Mach. Ketinggian 8.000 meter. Arah timur laut. Saya condong ke depan tanpa sadar. Itu pesawat sungguhan? Bukan. Jet tempur pinjaman dari TNI AU. Tapi profil sinyalnya sama persis dengan F-35 yang kami dapat dari data open source dan intelijen bersama. Pesawat itu melintas di atas kami, tinggi sekali, hampir tak terdengar. Tapi di layar, titik merah bergerak jelas. Jarak 42 km. Akurasi lock 98%. Tidak ada radar aktif yang menyala. Sistem tetap diam. Arif menekan tombol. Suara sintetis keluar dari speaker tablet. Target terkunci. Koordinat siap transmisi ke unit SAM. Saya diam. Jantung berdetak lebih kencang. Saya ingat laporan saya sendiri 2 tahun lalu. Indonesia tidak akan mampu mengembangkan sensor multistatik sebelum 2040 karena keterbatasan semikonduktor dan AI. Sekarang sensor itu ada di depan mata saya. Bukan impor, bukan lisensi. Dirakit di Bandung, diprogram di Surabaya, diuji di Laut Jawa. Bagaimana kalian bisa? Tanya saya, suara lebih rendah dari biasa. Arif memandang laut. Kami dulu diboikot. Tahun 90-an, embargo senjata dari barat. Kami belajar dari nol. Banyak insinyur tidur di bengkel. Anak-anak muda sekarang lahir di era itu. Mereka tidak tahu apa itu tidak mungkin.
Saya menatap tablet. Titik target menghilang di ujung peta. Sistem kembali diam. Tidak ada jejak. Tidak ada emisi. Hanya kesunyian yang menakutkan. Kapal berbalik arah menuju pantai. Saya duduk di bangku belakang, angin menerpa wajah. Buku catatan intelligence map saya terbuka di pangkuan. Saya ambil pena, ingin coret garis lama yang saya tarik. Indonesia sama dengan lemah teknologi. Tapi tangan saya berhenti. Pena menggantung di udara. Saya tidak bisa mencoret. Bukan karena ragu. Karena ada sesuatu yang retak lebih dalam di dalam dada. Sore itu, kami kembali ke Jakarta. Di mobil, Arif bertanya pelan. Bapak mau lanjut ke fasilitas lain besok? Atau mau pulang dulu? Saya menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi lewat cepat. Lanjut, jawab saya singkat. Dia mengangguk, tidak bertanya lagi. Malamnya di kamar hotel, saya buka email dari Tom. Ada lampiran. Draft laporan terbaru Pentagon tentang rantai pasok drone Asia Tenggara. Kata-kata saya sendiri ada di sana. Indonesia tetap konsumen, bukan produsen. Saya tutup laptop. Keras. Lalu saya ambil ponsel, cari berita tentang 67 negara MOU Indonesia. Banyak headline muncul. Beberapa sudah konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri. Ada foto perwakilan dari Brazil, Polandia, Nigeria, Vietnam, bahkan satu dari Eropa Timur. Saya letakkan ponsel. Napas terasa berat. Bukan karena marah. Bukan karena malu, tapi karena sesuatu yang lebih dalam mulai bergeser, seperti tanah longsor kecil di lereng gunung. Saya buka buku catatan lagi. Kali ini saya tidak gambar garis. Saya hanya tulis satu kalimat di halaman kosong. Mereka tidak meniru. Mereka menciptakan. Lalu saya tutup buku. Lampu kamar saya matikan. Tapi mata saya tetap terbuka lama di kegelapan. Hari ketiga di Jakarta, hujan deras sejak subuh. Air menggenang di trotoar Sudirman. Saya berdiri di lobi hotel, memandang keluar kaca. Arif datang tepat waktu, membawa payung besar hitam. Hari ini kami ajak Bapak ke fasilitas terbatas, katanya. Di daerah Bogor. Tidak resmi masuk agenda Expo. Hanya untuk observer khusus. Saya angkat alis. Fasilitas apa? Laboratorium Integrasi Sistem. Tempat kami gabungkan drone, radar, dan AI. Bukan museum, bukan showroom. Tempat kerja sungguhan. Saya ragu sesaat. Tapi sesuatu di dalam mendorong saya mengangguk. Mungkin rasa ingin tahu. Mungkin retakan kecil kemarin yang belum saya akui. Perjalanan 1,5 jam. Mobil melewati jalan tol yang basah, lalu masuk ke kawasan pegunungan. Hutan pinus di kanan kiri. Udara jadi dingin. Kami berhenti di gerbang besi tinggi tanpa papan nama. Hanya kamera dan sensor gerak. Penjaga memindai kartu Arif, lalu membuka gerbang. Di dalam, bangunan rendah berwarna abu-abu. Tidak mencolok, seperti gudang biasa. Tapi begitu masuk, saya melihat lorong panjang dengan lampu LED putih terang. Suara kipas pendingin berdengung pelan. Bau logam dan solder samar-samar. Kami masuk ke ruang kontrol utama. Dinding penuh monitor. Puluhan insinyur muda bekerja diam-diam. Tidak ada yang memandang kami lama. Mereka fokus ke layar. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun mendekat. Rambut pendek, kacamata tebal, baju polo biru dengan logo kecil burung Garuda. Namanya Pak Budi, Kepala Divisi Integrasi. Selamat datang Pak Daniel, katanya dalam bahasa Inggris yang pelan tapi jelas. Kami tahu laporan Anda tahun lalu. Anda bilang kami tidak akan bisa sinkronkan sensor pasif dengan swarm drone sebelum 2035. Saya tersenyum kaku. Data waktu itu akurat. Dia mengangguk. Mari lihat data sekarang. Kami berdiri di depan layar besar. Simulasi dimulai. Peta Laut Natuna muncul. Titik-titik kecil,
Drone mini tersebar di ratusan kilometer persegi. Masing-masing drone ukuran sebesar burung merpati. Tidak ada radar aktif di drone itu. Semua mengandalkan data dari jaringan radar pasif di pulau-pulau kecil. Tiba-tiba, target muncul. Kapal perang simulasi, profile Type 055 China. Kecepatan 30 knot, arah selatan. Drone-drone itu bergerak, tidak acak. Mereka membentuk pola seperti jaring ikan. Satu drone mendekat, mengirim sinyal rendah. Yang lain langsung menerima dan memproses. Dalam 14 detik, seluruh swarm sudah mengunci target. Koordinat akurat, sudut serang optimal. Semua tanpa satu pun emisi radar yang bisa dideteksi musuh. Saya menatap layar. Napas tertahan. Bagaimana swarm itu berkomunikasi? Tanya saya. Pak Budi menjawab tenang. Laser komunikasi antar drone. Sangat rendah daya, sulit dicegat. Dan AI-nya dilatih dengan data lokal. Arus laut Natuna, pola angin muson, bahkan suara ikan paus. Tidak pakai model impor. Saya diam. Saya ingat debat di Washington tahun lalu. Kami sepakat China unggul di swarm drone karena jumlah dan biaya rendah. Amerika punya kualitas tapi mahal. Indonesia tidak masuk hitungan. Tapi di depan saya sekarang, sistem itu hidup. Dan harganya, kata Pak Budi, 1/10 dari sistem serupa milik negara barat. Saya merasa kepala pusing ringan. Bukan karena udara dingin. Karena sesuatu di dalam dada retak lebih lebar. Seperti kaca yang hampir pecah. Pak Budi membawa saya ke ruang kecil di belakang. Di sana ada prototipe drone sungguhan. Saya boleh pegang. Ringan. Kulit komposit dari serat karbon lokal. Mata kamera kecil tapi resolusi tinggi. Di bagian bawah, modul laser komunikasi seukuran koin. Satu drone ini biaya produksi 8 juta rupiah, katanya. Kami produksi ribuan per tahun sekarang. Saya letakkan drone itu kembali. Tangan saya sedikit gemetar. Di perjalanan pulang, hujan sudah reda. Langit senja jingga di atas Bogor. Arif menyetir pelan. Dia tidak banyak bicara. Saya buka buku catatan Intelligence Map. Halaman yang kemarin saya ragu coret. Kali ini saya ambil pena. Saya gambar garis baru. Panah dari Indonesia ke arah Laut Cina Selatan. Bukan garis impor, garis pengaruh. Tapi saya tidak menulis apa-apa di sampingnya. Hanya garis itu saja. Panjang. Tebal. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa garis itu bukan ancaman, melainkan kenyataan. Malam itu di hotel, saya buka laptop. Email dari Tom masuk lagi. Dan, update. MOU dengan 67 negara sudah resmi diumumkan sore ini. Bukan rumor, ada daftar negara. Brazil, Mesir, Vietnam, Polandia, Nigeria, bahkan beberapa dari NATO Timur. Kamu di sana. Apa yang kamu lihat? Saya tidak balas langsung. Saya tatap layar lama. Lalu saya ketik satu kalimat. Mereka tidak membeli. Mereka memilih. Saya tekan kirim. Lalu saya matikan laptop. Saya duduk di tepi tempat tidur. Buku catatan terbuka di pangkuan. Saya tidak gambar lagi malam itu. Saya hanya menatap garis yang baru saya buat. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa kecil. Bukan karena kalah, karena baru sadar betapa besar dunia di luar peta yang saya gambar selama ini. Pagi keempat cerah tanpa awan. Arif menjemput saya lebih awal. Kami tidak ke Expo. Mobil langsung ke arah Bandung. Jalan menanjak pelan. Udara pegunungan masuk lewat jendela setengah terbuka. Kami akan bertemu tim inti, kata Arif. Mereka yang merancang drone swarm. Bukan manajer, insinyur lapangan. Saya mengangguk. Dada masih terasa berat sejak kemarin. Garis baru di buku catatan saya belum saya sentuh lagi. Kami tiba di kompleks kecil di pinggir kota. Bangunan sederhana, atap seng. Taman kecil dengan pohon mangga.
Di dalam, ruang kerja terbuka. Meja panjang penuh kabel, papan sirkuit, dan layar laptop. 5 orang sudah menunggu. Semuanya muda. Usia antara 28 sampai 35 tahun. Mereka berdiri hormat. Yang paling depan bernama Rina. Rambut pendek, mata tajam. Dia lulusan ITB jurusan robotika. Pak Daniel, katanya langsung. Kami baca laporan Anda. Anda tulis kami akan butuh 20 tahun lagi untuk swarm otonom. Hari ini, kami tunjukkan yang sudah kami pakai. Mereka ajak saya ke meja tengah. Di atasnya ada 6 drone mini. Bukan model, asli. Mereka hidup. Lampu kecil berkedip pelan. Rina ambil satu. Ini versi produksi massal. Kami sebut Nusantara B. Berat 420 gram. Terbang 45 menit. Harga 12 juta rupiah per unit. Saya pegang. Ringan sekali. AI-nya dari mana? Rina tersenyum kecil. Bukan dari luar. Kami latih sendiri. Data dari Laut Natuna selama 3 tahun. Arus, angin, bahkan suara kapal nelayan. Chipnya kami desain di sini. Fabrikasi di Batam. Tidak pakai Qualcomm. Tidak pakai Huawei. Saya angkat alis. Mustahil. Semua negara butuh lisensi chip canggih. Rina geleng kepala. Dulu kami dilarang beli. Embargo 1990-an. Kami belajar dari nol. Kami pakai FPGA lokal. Lalu kami buat ASIC sendiri. Tahun lalu kami sudah produksi 8.000 unit. Semua laku ke negara tetangga. Dia nyalakan tablet. Video pendek muncul. Swarm 20 drone terbang di atas laut. Mereka hindari awan tebal. Mereka bentuk formasi lingkaran. Dalam 11 detik, mereka temukan target kapal kecil. Mereka kirim koordinat ke radar pasif. Tanpa satu kata radio. Tanpa sinyal yang bisa disadap. Saya tonton tanpa berkedip. Ini bukan demo. Ini sudah dipakai TNI. Sudah, jawab Rina. Di Natuna sejak 6 bulan lalu. Hasilnya, tidak ada kapal asing berani masuk zona abu-abu lagi. Saya duduk. Lutut terasa lemas. Saya ingat briefing di Washington. Kami selalu bilang Indonesia lemah karena embargo lama. Sekarang saya dengar cerita dari mulut mereka sendiri. Pak Budi dari kemarin ikut bicara pelan. Kami tidak marah pada embargo. Kami berterima kasih. Karena itu, kami belajar mandiri. Anak-anak kami sekarang tidak takut gagal. Mereka lahir di bengkel, bukan di ruang kelas mewah. Rina tambah. Kami tidak copy. Kami adaptasi. Lalu, kami lewati. Itu bedanya. Saya diam lama. Buku catatan saya keluar dari tas. Saya buka halaman garis baru. Tangan saya gemetar sedikit. Saya tulis satu kata di bawah garis itu. Mandiri. Bukan kata besar, tapi berat. Siang itu mereka ajak makan siang sederhana. Nasi goreng kampung, teh manis hangat. Kami duduk di teras. Mereka cerita kecil. Satu insinyur bilang dulu dia tidur di lantai bengkel 3 bulan karena deadline. Yang lain cerita ibunya jualan gorengan untuk beli resistor pertama. Saya dengar tanpa potong. Untuk pertama kali, saya tidak bandingkan dengan Amerika. Saya hanya dengar. Sore kami pulang ke Jakarta. Di mobil, Arif diam. Saya buka laptop. Saya baca ulang laporan lama saya. Kata-kata itu sekarang terasa asing. Seperti ditulis orang lain. Saya tutup laptop. Saya tatap jalan tol yang panjang. Retakan di dada sudah tidak kecil lagi. Sudah seperti celah yang mulai lebar. Malamnya saya kirim email ke Tom. Isinya pendek. Saya mulai ragu. Bukan karena mereka hebat. Karena saya salah selama ini. Saya tekan kirim, lalu saya matikan lampu. Tapi saya tidak bisa tidur. Di kepala saya hanya ada satu gambar. Swarm drone kecil itu terbang diam-diam
di atas laut lebar. Dan saya yang selama ini mengira bisa mengawasi semuanya dari jauh. Sekarang saya tahu, saya tidak melihat apa-apa. Pagi kelima kami berangkat sebelum fajar. Kapal patroli TNI AL sudah siap di dermaga Tanjung Priok. Arif berdiri di dek, memegang tablet. Saya naik tanpa banyak kata. Angin laut dingin menusuk jaket tipis saya. Kali ini, uji coba sungguhan, kata Arif pelan. Bukan simulasi. Target jet tempur profil F-35. Kami pinjam dari skenario latihan bersama. Kapal melaju ke tengah Laut Jawa. Ombak sedang. Langit mulai terang. Di layar kontrol, jaringan Garuda Ice sudah aktif. Titik-titik hijau kecil berkedip di pulau-pulau sekitar. Swarm Nusantara B dilepaskan dari dek belakang. 20 drone kecil terbang rendah, hampir tak terlihat. Saya berdiri di samping operator. Layar utama menyala. Peta digital luas. Tiba-tiba ikon merah muncul di utara. Label. Target. Profil siluman F-35. Kecepatan 0,85 Mach, ketinggian 10.000 meter. Jet itu terbang jauh. Tidak ada suara. Tidak ada jejak asap. Tapi Garuda Ice langsung mengunci. Jarak 68 km. Akurasi 97%. Swarm B bergerak otomatis. Mereka naik, bentuk pola lingkaran. Laser komunikasi menyala samar. Dalam 18 detik, seluruh sistem sudah siap tembak. Saya pegang pagar, Dek. Tangan dingin. Ini nyata? Tanya saya. Operator mengangguk. Ya, jet pinjaman TNI AU. Kami tahu pola sinyalnya. Radar pasif kami dengar dari pantulan sinyal TV dan 5G lokal. Saya lihat layar lagi. Target berbelok tajam. Swarm tetap ikat. Tidak ada emisi. Tidak ada alarm. Sistem diam total. Tapi target sudah terkunci sempurna. Arif mendekat. Lihat ini Pak Daniel. Harga satu set lengkap hanya 40% dari sistem Eropa. Saya diam. Di kepala saya muncul briefing Pentagon tahun lalu. Kami bilang F-35 tak terdeteksi di Asia Tenggara. Kami bilang Indonesia butuh 15 tahun lagi untuk radar canggih. Sekarang semua hancur di depan mata. Jantung saya berdegup keras. Bukan takut, bukan marah, tapi seperti ada yang runtuh di dalam. Retakan kemarin jadi jurang lebar. Saya ambil buku catatan. Halaman intelligence map terbuka. Garis baru kemarin terlihat kecil sekarang. Saya tambah panah besar dari Jakarta ke Laut Cina Selatan. Lalu saya tulis. Mereka melihat apa yang kami anggap tak terlihat. Kapal berbalik. Saya duduk di bangku besi. Angin semakin kencang. Saya tutup mata sesaat. Gambar Swarm B terbang diam-diam masih melekat. Mereka kecil, tapi kuat. Dan Indonesia buat sendiri. Siang itu kami kembali ke pelabuhan. Di mobil menuju hotel, Arif diam. Saya buka laptop. Email dari Tom sudah 2. Dan apa yang terjadi? MOU 67 negara makin ramai. Ada negara Eropa ikut. Saya tidak balas. Saya hanya ketik draft laporan pribadi. 1 kalimat pertama. Saya salah total. Lalu, saya hapus. Saya ketik ulang. Saya baru mulai paham. Malamnya di kamar, saya berdiri di balkon. Lampu Jakarta berkelap-kelip. Saya pegang buku catatan erat. Retakan di dada sudah sakit. Bukan sakit biasa. Sakit karena tahu diri sendiri sudah salah selama puluhan tahun. Saya buka halaman kosong. Saya tulis. Mereka tidak menunggu izin. Mereka bangun sendiri. Lalu saya tutup buku. Tapi mata saya tidak bisa lepas dari laut jauh di ufuk. Di sana, radar pasif masih bekerja. Diam. Tapi melihat segalanya. Dan saya
Saya yang dulu mengira bisa mengawasi dunia, sekarang merasa buta. Malam ke-6 di Jakarta. Saya duduk di kamar hotel, laptop terbuka. Layar penuh email. Tom kirim pesan ketiga. Dan konfirmasi resmi keluar. 67 negara sudah tanda tangani MOU awal. Daftar lengkap ada di lampiran. Ini bukan rumor. Saya klik lampiran. Daftar panjang. Brazil, Polandia, Nigeria, Vietnam, Mesir, bahkan 2 negara Eropa Timur. Semua minta paket lengkap. Drone Swarm, radar pasif Garuda Ice, sistem jalan Nusantara. Nilai total lebih dari 12 miliar dolar dalam 3 tahun pertama. Saya bangkit, tangan dingin. Saya jalan mondar-mandir, napas pendek. Ini bukan demo lagi. Ini kontrak nyata. Indonesia yang saya anggap pengekspor coklat dan nikel, sekarang jadi pemasok teknologi pertahanan. Saya ambil ponsel. Telepon Tom langsung. Nada sambung panjang. Suaranya terbenar tegang. Dan, kamu di sana sudah 5 hari. Apa yang kamu lihat sebenarnya? Saya cerita singkat. Radar pasif. Swarm B. Uji coba laut. Semua detail. Saya bilang sistem mereka lebih murah, lebih diam, lebih mandiri. Tom diam lama. Lalu suaranya berubah. Dan kamu baik-baik saja? Kamu kedengarannya berbeda. Apa mereka tawarkan sesuatu? Kamu tahu prosedur. Kalau ada indikasi kamu dipengaruhi, kita harus tarik kamu pulang sekarang. Saya terdiam. Jantung berdegup keras. Tom, aku tidak dibeli. Aku melihat sendiri. Dia potong cepat. Dengar, laporanmu 2 tahun lalu bilang Indonesia 0. Sekarang kamu bilang mereka nomor 1 di Asia Tenggara. Atasan sudah tanya, mereka bilang mungkin kamu kena pengaruh lokal. Jamuan, wanita, atau tekanan. Saya tutup mata. Retakan di dada sekarang terasa seperti luka terbuka. Saya yang selama ini menulis laporan Indonesia lemah. Saya yang sarankan Washington jangan investasi di sini. Sekarang laporan itu jadi bumerang. Tom, aku kirim bukti video besok. Kamu lihat sendiri. Dia jawab dingin. Jangan. Kirim lewat kanal resmi. Dan istirahat. Jangan hubungi aku lagi sampai kamu pulang. Telepon putus. Saya lempar ponsel ke tempat tidur. Saya duduk di lantai, kepala di antara lutut. Huang Luan datang seperti gelombang. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan. Bukan karena malu. Tapi karena saya sadar, definisi saya tentang dunia sudah salah total. Saya ambil buku catatan. Halaman intelligence map penuh coretan baru. Garis panah besar, kata mandiri, kata mereka melihat. Semua terlihat konyol sekarang. Saya yang dulu menggambar peta untuk mengontrol. Sekarang peta itu hancur. Saya berdiri, saya buka jendela balkon. Angin malam bawa bau hujan. Lampu kota berkelap-kelip. Di suatu tempat di Bandung, insinyur muda masih kerja malam. Mereka tidak peduli apa kata Washington. Mereka hanya buat. Saya ambil ponsel lagi. Buka daftar 67 negara. Saya baca satu persatu. Nigeria mau pakai untuk patroli Teluk Ginia. Brazil untuk Amazon. Polandia untuk perbatasan timur. Semua pilih Indonesia. Bukan Amerika, bukan China. Karena lebih murah. Karena tidak ada syarat politik. Saya tertawa kecil. Tawa pahit. Lalu tawa itu berubah jadi sesuatu yang lain. Air mata? Bukan. Hanya rasa hampa yang dalam. Saya ketik email ke Tom. Isinya, besok saya kirim video. Kalau kalian anggap saya dibeli, tarik saja paspor saya. Tapi aku tidak bohong. Saya tekan kirim. Lalu saya matikan lampu. Saya berbaring. Tapi mata terbuka lebar.
Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Besok, saya harus bertemu pimpinan PT Pindad. Saya harus dengar langsung. Karena kalau tidak, saya akan gila. Retakan sudah terlalu lebar. Tidak bisa ditutup lagi. Dan untuk pertama kali, saya merasa takut. Bukan takut kehilangan karir, takut karena saya mulai melihat diri sendiri sebagai orang yang buta selama 18 tahun. Pagi ke-7, hujan deras lagi. Saya duduk di mobil Arif menuju kantor pusat PT Pindad di Bandung. Tangan saya pegang buku catatan erat. Jari gemetar. Email Tom malam tadi masih terbaca di ponsel. Kamu ditarik pulang besok. Atasan anggap laporanmu tidak netral. Saya tidak balas. Saya hanya ingin satu pertemuan ini. Terakhir. Kami tiba di gedung sederhana. Ruang rapat kecil, tidak ada meja mewah. Hanya kursi plastik dan layar proyektor. Pak Budi sudah menunggu. Di sampingnya seorang pria tinggi, usia 55 tahun, rambut putih tipis. Namanya Pak Joko, Direktur Utama PT Pindad. Pak Daniel, kata Pak Joko pelan. Kami tahu situasi Anda di Washington. Kami baca email yang bocor. Saya duduk, dada sesak. Saya datang untuk minta maaf. Laporan saya 2 tahun lalu salah total. Saya bilang Indonesia tidak bisa apa-apa. Saya salah. Pak Joko diam sebentar. Matanya tenang. Kami tidak marah. Kami tahu cara Anda bekerja. Data lama, definisi lama. Saya buka buku catatan. Saya tunjuk garis-garis baru. Ini peta saya sekarang. Saya coret yang lama. Tapi itu tidak cukup. Saya sudah rusak kepercayaan atasan saya sendiri. Pak Budi maju. Kami punya rekaman uji coba kemarin. Kami bisa kirim ke Washington. Tanpa syarat. Saya geleng kepala. Mereka tidak percaya. Mereka bilang, saya dibeli. Saya mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Ruangan hening. Hanya suara hujan di atap. Saya tunggu amarah mereka. Saya tunggu mereka tertawa. Atau usir saya. Pak Joko berdiri. Dia ambil remote, layar menyala. Bukan demo, bukan video, tapi daftar 67 negara. Nama-nama, tanggal tanda tangan, nilai kontrak. Kami tidak butuh balas dendam, katanya. Kami butuh mitra sejati. Anda bisa bantu kami jelaskan ke Washington. Bukan jual, bukan beli. Kerjasama setara. Saya angkat muka. Air mata hampir jatuh. Kenapa kalian tidak marah? Saya sudah hina negara kalian bertahun-tahun. Pak Joko tersenyum kecil. Karena kami pernah di posisi kalian. Dulu kami juga dihina. Embargo, sanksi, kami belajar dari itu. Sekarang giliran kami ajak Anda belajar. Pak Budi tambah. Kami siap kirim tim ke Washington. Tunjukkan sistem langsung. Tanpa bayar. Tanpa kontrak dulu. Hanya bukti. Saya berdiri. Lutut lemas. Saya pegang meja. Retakan di dada pecah total. Bukan sakit lagi. Mainkan lega. Lega yang dalam. Saya terima kasih, kata saya. Suara pecah. Saya tidak layak, tapi saya akan coba perbaiki. Pak Joko ulur tangan. Jabat tangan kami kuat. Anda tidak perlu perbaiki sendiri. Kami bantu. Bersama. Saya keluar ruangan. Hujan sudah reda. Langit Bandung biru lagi. Arif menunggu di mobil. Dia tidak tanya apa-apa. Dia hanya buka pintu. Di perjalanan pulang, saya buka buku catatan. Saya tulis satu kalimat besar. Mereka tidak balas dendam. Mereka ajak naik. Saya kirim email ke Tom. Isinya panjang. Video, data,
Dan permohonan, jangan tarik saya pulang dulu. Beri saya 2 minggu lagi. Saya punya bukti yang tidak bisa dibantah. Tom belum balas, tapi saya tidak takut lagi. Malam itu di hotel, saya berdiri di balkon. Lampu Jakarta terang. Saya pegang buku catatan di dada. Untuk pertama kali, saya merasa bersyukur. Bukan karena teknologi, bukan karena kontrak. Bersyukur karena orang-orang ini. Mereka bisa hancurkan saya, tapi mereka pilih angkat saya. Dan itu ubah segalanya. Malam ke-8 hujan berhenti. Arif mengantar saya ke homestay kecil di pinggir Bogor. Rumah kayu sederhana. Halaman berpohon mangga. Tidak ada wifi. Hanya lampu kuning redup dan suara jangkrik. Saya duduk di teras. Udara dingin pegunungan masuk ke paru-paru. Buku catatan Intelligence Map terbuka di pangkuan. Halaman-halaman lama penuh coretan merah. Garis tebal. Kata lemah. Kata bergantung. Kata tidak mungkin. Saya tarik napas panjang. Jari saya sentuh kertas itu. Semua coretan itu saya buat sendiri. 18 tahun. Semua laporan. Semua briefing di Washington. Semua keyakinan yang sekarang hancur. Saya ambil pena. Tapi bukan untuk tambah garis. Saya robek halaman pertama. Keras. Suara kertas robek memecah malam. Lalu halaman kedua. Ketiga. Sampai seluruh peta lama berantakan di lantai teras. Saya ambil halaman kosong baru. Pena bergerak pelan. Kali ini saya gambar Indonesia di tengah, bukan lagi di pinggir. Laut Natuna besar, pulau-pulau kecil jadi titik hijau. Panah-panah keluar dari Jakarta. Bukan impor, bukan ancaman, melainkan jaringan. Swarm bee terbang, Garuda Ice melihat. Jala Nusantara menjaga. Saya tulis di bawahnya. Mereka tidak menunggu dunia mengakui. Mereka bangun, dan dunia datang sendiri. Air mata jatuh ke kertas. Bukan sedih, bukan malu, melainkan tahu. Tahu yang dalam. Saya yang dulu mengira bisa mengontrol peta. Saya yang mengira Indonesia hanya konsumen. Saya yang salah selama ini. Saya ingat wajah Pak Joko, Pak Budi, Rina, Arif. Mereka bisa hancurkan saya, tapi mereka pilih angkat saya. Mereka tidak balas dendam. Mereka ajak saya naik. Saya berdiri. Saya kumpulkan kertas robek. Saya bakar di tungku kecil di halaman. Api kecil menyala. Semua coretan lama jadi abu. Asap naik ke langit Bogor yang gelap. Saya kembali ke kursi. Buku catatan sekarang ringan. Hanya halaman baru, hanya garis baru. Hanya Indonesia di pusat. Untuk pertama kali, saya merasa bebas. Bukan bebas dari pekerjaan, bukan bebas dari Washington, bebas dari definisi lama saya sendiri. Saya tutup buku, saya tatap bintang di atas. Langit Indonesia terang. Saya bisik pelan. Terima kasih. Bukan terima kasih pada teknologi, bukan pada kontrak 67 negara. Terima kasih pada orang-orang yang berani percaya diri. Yang ajar saya bahwa kekuatan sejati bukan di peta yang saya gambar. Kekuatan sejati ada di mereka yang berani gambar ulang dunia dengan tangan sendiri. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kali setelah lama. Tidak ada mimpi buruk. Hanya damai. Damai yang lahir dari pecahnya segalanya. Dan saya tahu, saya tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali ke orang lama saya dulu. Pagi ke-9 saya bangun dengan keputusan bulat. Saya tidak pulang besok. Saya akan tinggal. Saya ambil ponsel, saya buat video call ke Tom. Wajahnya muncul. Masih tegang. Dan tiket sudah siap. Apalagi? Saya tatap kamera. Suara saya tenang. Tom, saya minta 2 minggu lagi.
Saya tidak pulang dulu. Saya ingin jadi jembatan. Dia mendengus. Jembatan apa? Mereka sudah anggap kamu dibeli. Saya geleng kepala. Bukan dibeli. Saya salah dulu. Sekarang saya tahu. Saya usul kerjasama setara. Bukan jual murah. Bukan beli mahal. Kita gabung kekuatan. Saya tunjuk layar. Saya bagikan file proposal baru. Lihat ini. Drone Nusantara B dengan AI kita. Radar Garuda Ice dengan sensor kita. Harga gabungan lebih rendah. Tidak ada syarat politik. Hanya teknologi bersama. Tom membaca cepat. Matanya melebar. Ini berbeda dari laporan lama kamu. Benar, jawab saya. Saya robek peta lama. Saya gambar baru. Indonesia di tengah, bukan di pinggir. Kita bisa kirim tim gabungan ke Washington. Demo langsung, tanpa kontrak dulu. Hanya bukti. Tom diam lama. Lalu dia angguk pelan. Aku bicara dengan atasan, tapi ini risiko besar, Dan. Saya tahu, kata saya. Tapi ini benar. Saya sudah bicara dengan Pak Joko. Mereka siap. Mereka tidak minta keuntungan besar. Mereka minta mitra sejati. Saya tutup call. Saya langsung ke kantor PT Pindad. Pak Joko dan Pak Budi sudah menunggu di ruang rapat kecil. Saya putuskan tinggal, kata saya. Saya bantu susun proposal resmi. Kerjasama dua arah. Amerika bawa dana dan pengalaman uji coba. Indonesia bawa inovasi mandiri. Kita bagi hasil adil. Pak Joko tersenyum. Kami percaya. Anda sudah lihat sendiri. Kami kerja seharian. Saya ketik detail, saya tambah catatan dari buku intelligence map baru. Saya gambar panah dua arah, bukan satu arah. Saya tulis, setara, mandiri, bersama. Sore hari proposal sudah siap. Saya kirim ke Tom. Lampiran video uji coba, data teknis, daftar 67 negara yang sudah pilih Indonesia. Arif antar saya kembali ke hotel. Di mobil dia bilang pelan, "Bapak berubah." Saya angguk. Bukan berubah, saya baru sadar. Malam itu saya duduk di balkon. Buku catatan terbuka. Saya tambah satu garis baru. Garis dari Washington ke Jakarta. Tebal. Kuat. Dan di tengahnya tulisan, Jembatan Baru. Saya tutup buku. Saya rasakan dada ringan. Retakan sudah sembuh. Bukan karena obat, karena aksi. Karena saya mulai lakukan sesuatu yang benar. Saya tidak lagi hanya amati. Saya ikut bangun. Dan itu membuat saya tidak bisa mundur lagi. Pagi ke-10, saya berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Tas kecil di bahu. Buku catatan intelligence map baru di tangan. Saya sudah kirim laporan akhir ke Washington tadi malam. Isinya panjang. Detail teknis, video uji coba, proposal kerjasama setara. Saya usul ubah kebijakan. Jangan lagi anggap Indonesia konsumen. Anggap mitra. Anggap sumber inovasi. Tom balas pagi ini. Dan atasan baca. Mereka setuju uji coba tim gabungan. Kamu berhasil ubah pikiran mereka. Pulanglah. Kami tunggu briefing langsung. Saya tersenyum kecil. Bukan senyum menang. Senyum tahu. Saya sudah lakukan apa yang benar. Arif antar saya sampai gerbang keberangkatan. Dia ulur tangan. Bapak sudah bagian dari kami sekarang. Saya jabat erat. Terima kasih, Arif. Bukan hanya teknologi, tapi caranya kalian ajar saya melihat. Saya masuk ke pesawat. Kursi dekat jendela. Dulu saya takut terbang. Jantung berdegup. Tangan dingin. Kali ini saya duduk tenang. Mesin menderu. Pesawat lepas landas. Jakarta mengecil di bawah. Laut Jawa biru luas. Saya buka buku catatan. Halaman terakhir. Saya gambar panah terakhir. Dari Jakarta ke Washington.
Dua arah. Kuat. Saya tulis di bawah. Saya pernah gambar peta untuk kendalikan dunia. Sekarang saya belajar biarkan dunia gambar sendiri. Pesawat naik lebih tinggi. Awan putih lewat. Saya tatap langit. Dada ringan. Retakan sudah sembuh total. Bukan karena obat, karena aksi. Karena saya pilih bantu jembatan baru. Saya ingat semua. Demo radar, Swarm Bee, wajah Pak Joko, Pak Budi, Rina. Mereka tidak balas dendam. Mereka angkat saya. Mereka ajar bahwa kekuatan bukan di uang, bukan di senjata. Kekuatan di orang yang berani percaya diri lebih dulu. 67 negara datang bukan karena promosi. Mereka datang karena melihat. Mereka melihat Indonesia yang bangun sendiri, yang tidak tunggu izin, yang ciptakan dari nol. Saya tutup buku. Saya pegang erat. Ini bukan akhir. Ini awal. Awal saya bawa cerita ini ke Washington. Bawa proposal, bawa bukti, bawa keyakinan baru. Pesawat mendarat di Washington malam hari. Udara dingin. Saya keluar terminal. Tom sudah tunggu. Dia peluk saya singkat. Kamu berubah, Dan. Saya angguk. Bukan berubah. Saya baru bangun. Besok pagi saya briefing. Saya bawa buku catatan. Saya tunjuk peta baru. Saya cerita semuanya. Bukan laporan lama, laporan baru, yang benar. Dan saya tahu, saya tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali ke cara lama. Saya pernah gambar peta untuk kendalikan dunia. Sekarang saya belajar biarkan dunia gambar sendiri. Indonesia ajar saya itu. Dan saya tidak akan lupa.